Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari Bapak Ketua DKM untuk memberikan kesempatan pada saya mengisi tausiah di bulan Ramadan ini untuk meramaikan bulan Ramadan sehingga semoga lebih berkah buat kita semua. Hari ini tema yang saya akan bawakan ini bukan tentang ceramah, tapi saya mau sharing aja terkait kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang syekh ulama besar Indonesia gitu. Di mana di dalam kitabnya beliau menulis tentang kemuliaan manusia. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Haqul Mubin Pegangsaan yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah sebaik-baik ciptaannya, sebaik-baik makhluknya, bahkan melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Kenapa? Di dalam Al-Quran sendiri di surat At-Tin itu bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan manusia, diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik itu jasmaninya maupun rohaninya, yang artinya Allah itu sudah menciptakan kita dalam bentuk yang mulia. Baru diciptakannya aja konsepnya udah yang mulia gitu dibandingkan makhluk yang lainnya. Salah satunya adalah kenapa? Karena hanya manusia, ini menurut Ustadz Bang Imad, hanya manusia yang diciptakan Allah yang mempunyai satu kenikmatan yang makhluk lain tidak punya, yaitu free will, kebebasan berkehendak. Hanya manusia yang bisa memilih apakah dirinya akan patuh kepada Allah penciptanya, ataukah dia ingkar kepada Allah, atau bahkan dia hanya menuruti hawa nafsunya, menjadi mengejar kenikmatan duniawi. Itu hanya Allah, hanya manusia yang punya, makhluk yang lain tidak. Makanya posisi manusia dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling mulia. Nah, untuk menjadi mulia sendiri itu tidak serta-merta semua manusia mulia, enggak. Karena kemuliaan itu dari kitab Imam Nawawi ini dituliskan bahwa Rasulullah bersabda, ada untuk menjadi manusia yang mulia itu ada 4 permata, yang mana jika manusia ini memiliki 4 permata ini, barulah manusia ini bisa disebut mulia. Tapi 4 permata ini juga bisa dirusak oleh 4 hal. Nah, ini yang saya mau sharing ya. 4 permata yang dimiliki manusia supaya bisa menjadi mulia. Semoga bapak-bapak jamaah yang mulia ini semuanya kita sudah punya ya. Harusnya kita sudah punya. Tapi apakah kita aware terhadap 4 hal yang akan merusak kemuliaan permata kita tadi? Yang pertama, permata yang membuat manusia bisa menjadi makhluk yang mulia adalah
akal budi. Karena dengan akal budi ini manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia bisa membuat kehidupannya menjadi lebih baik dari zaman dulu sehingga zaman sekarang. Kita menjadi lebih baik. Kita menciptakan alat-alat bantu, menciptakan teknologi baru, sehingga peradaban dan kehidupan manusia semakin hari semakin baik. Kita bisa bandingkan dengan makhluk yang lain. Dari dulu hewan ya seperti itu gitu. Beda dengan manusia, peradaban berkembang terus. Itu fungsinya akal. Bagaimana kita bisa membedakan mana apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi masalah-masalah yang kita miliki gitu. Yang kedua, permata yang kedua adalah agama. Agama ini menjadi permata bagi kita, syarat untuk kita bisa menjadi makhluk yang mulia, karena dengan agama ini kita diberitahu oleh Allah, diajarin oleh Allah apa seharusnya yang harus kita lakukan, bagaimana kita beribadah, mana yang halal kita tahu, mana yang haram kita tahu, mana yang dilarang, mana yang dianjurkan oleh agama kita tahu, sehingga kita punya pilihan. Dengan agama itu pikiran dan hati kita menjadi jelas, hitam dan putih. Hanya agama itu yang kita bisa mengajarkan kita untuk hal tersebut. Makanya agama ini sangat penting, yang membedakan kita dengan orang yang tidak beragama. Itu kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dicintai, perbuatan yang dicintai oleh Allah, mana yang dianjurkan oleh Allah, mana yang tidak. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah rasa malu. Karena dengan rasa malu itu sebetulnya rasa malu adalah sebagian daripada iman ya, yang kita tahu sebelumnya. Dan dengan rasa malu itu, disitulah manusia itu bisa mempunyai harga diri, bisa mempunyai kehormatan, baik itu kepada manusia yang lainnya maupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu itu yang membuat kita terhindar dari hal-hal yang tercela, terhindar dari hal-hal yang memalukan, hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Dari sinilah nilai seorang manusia itu bisa dinilai lebih baik atau malah jadi orang yang tercela. Itulah yang menjaga kita dari kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma hidup di dunia ini. Dan yang keempat, permata yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh itu sebuah perumpamannya adalah jika suatu pohon menghasilkan buah dan buah itu bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Jadi amal soleh adalah perbuatan kita yang mencerminkan diri kita, di mana perbuatan itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Perbuatannya yang pasti harus baik gitu, dan sesuai dengan ajaran agama. Itulah 4 hal yang harus kita miliki sehingga kita menjadi manusia yang mulia. Nah, ada 4 hal yang harus kita concern juga yang bisa merusak 4 permata kita tadi. Yang pertama, akal budi itu bisa rusak karena amarah, emosi. Jadi orang yang marah, emosi, yang terjadi adalah orang itu hilang akal. Dia lupa daratan kalau istilahnya. Jadi
dia bisa berbuat di luar norma-norma, berbuat di luar kewajaran atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama hanya karena emosi gitu. Udah lupa dia bahwa itu sebetulnya hal-hal yang logis, bahwa itu nggak boleh, lupa. Nah, ini yang merusak dari akal budi kita. Dan yang kedua, hal yang merusak permata berupa agama adalah hasud, iri, dengki, hasud. Karena sifat itu atau pikiran itu dapat merusak keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jadi tidak yakin, tidak ikhlas, tidak bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Malah kita sibuk memikirkan nikmat orang lain. Iri, menginginkan nikmat orang lain itu hilang atau bahkan nikmatnya dialihkan ke kita. Itu adalah perbuatan yang merusak keimanan gitu. Allah itu tidak akan salah dalam memberikan rezeki atau memberikan nikmat kepada makhluknya. Semuanya dibagi sesuai dengan apa yang sudah ditulis gitu oleh Allah. Jadi kita jangan sampai mempunyai pikiran seperti itu, hasud, iri, dengki, karena itu merusak keimanan dan agama. Yang ketiga, yang membuat permata rasa malu kita rusak adalah tamak, serakah. Karena orang yang serakah, orang yang tamak itu seperti tidak punya rasa malu gitu. Sudah diberi rezeki, sudah diberi nikmat, masih menginginkan yang lain, masih kurang, sehingga enggak punya rasa malu lagi gitu. Apa yang kita sudah pernah lihat lah, kita masing-masing di dunia nyata gitu ya, di TV di ini, kehidupan di media sosial segala macam, bagaimana orang itu tidak punya rasa malu lagi, sehingga hanya karena apa? Karena menginginkan hal yang lebih lagi, kurang lagi, sifat tamaknya mulai keluar. Apalagi yang kurang gitu, misalnya ya seperti yang kita lihat di media sosial itu, kalau dilihat sudah punya penghasilan, sudah punya kenikmatan, tapi kok masih berbuat yang seperti itu, mengambil hak orang lain, korupsi, itu adalah contoh nyata dari sifat tamak. Dan itu berarti udah nggak punya malu lagi gitu. Janganan ke manusia, sama yang memberi rezeki aja udah nggak malu, udah dikasih segitu banyak masih ngerebut, ngambil hak orang lain. Nah, itu yang merusak rasa malu kita. Dan yang keempat, yang merusak amal soleh adalah ghibah. Ghibah ya, perbuatan kita membicarakan orang lain, terutama yang keburukan orang itu, sehingga itu akan merusak amal soleh kita, di mana akan merusak pahala-pahala yang sudah kita miliki, akan diambil oleh Allah karena perbuatan ghibah kita yang merugikan orang lain dan merusak merusak nama orang yang kita bicarakan gitu. Karena kita ngomongnya kan selalu hal-hal yang buruk terhadap orang lain, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, 4 hal permata tadi semoga kita semua sudah mempunyainya, sudah memilikinya, dan kita bisa menjaganya, menghindarkannya untuk rusak dengan menghindari kita melakukan yang punya sifat yang 4 hal yang lawannya tadi. Dan semoga kita juga bisa saling mengingatkan. Dengan saya sharing, harapan saya dengan bapak-bapak bisa
tahu hal itu, kita bisa saling sharing, saling mengingatkan. Jika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah lupa, itu kita punya kewajiban untuk mengingatkan, sehingga kita membuat suatu ekosistem yang lebih baik, pergaulan yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, di mana manfaatnya buat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kerja kita, semuanya menjadi lebih baik. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.